warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan, yang dibina oleh Amril Muhammad, dosen Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Alfia Farashati, mahasiswa MPUNJ angkatan 2019. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian dan kegiatan manajemen kurikulum yang bersumber dari buku Manajemen Kurikulum karya Profesor Dr. Syafarudin MPD dan Dr. Haji Amiruddin MSMA. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Definisi dan kegiatan manajemen kurikulum. Nah, kita masuk ke definisi manajemen kurikulum. Sebelumnya, kita menjelaskan dahulu apa sih manajemen dan kurikulum itu. Di sini, proses dan aktivitas manajemen adalah mencapai efektivitas. Karena itu, fungsi manajemen yang melalui sejumlah proses dan aktivitas dalam organisasi adalah mempertemukan efektivitas individu manajer dan pekerja, efektivitas kelompok atau unit tugas, dan efektivitas organisasi atau totalitas sistem yang bermuara kepada pencapaian tujuan akhir organisasi. Sedangkan kurikulum, menurut Hamali tahun 1995, kurikulum merupakan rencana pendidikan yang memberi pedoman tentang jenis, lingkup, dan urutan materi, serta proses pendidikan. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka kurikulum itu disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan manusia seutuhnya, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu, manajemen kurikulum adalah proses mendayagunakan semua unsur manajemen dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan kurikulum pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan. Manajemen kurikulum juga berkaitan dengan kebijakan siapa yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, dan mengendalikan kurikulum. Selanjutnya ada kegiatan manajemen kurikulum. Yang pertama itu ada tahap perencanaan. Nah, di tahap perencanaan ini meliputi analisis kebutuhan, merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofi, menentukan desain kurikulum, serta membuat rencana induk, meliputi pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Selanjutnya ada tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan ini meliputi perumusan rasional atau dasar pemikiran, perumusan visi, misi, dan tujuan, penentuan struktur dan isi program, pemilihan dan pengorganisasian materi, pengorganisasian kegiatan pembelajaran, pemilihan sumber, alat, dan sarana belajar, serta penentuan cara mengukur hasil belajar. Selanjutnya ada tahap implementasi. Di dalam implementasi ini meliputi penyusunan rencana pembelajaran, penjabaran materi, penentuan strategi dan metode pembelajaran, penyediaan sumber, alat, dan sarana pembelajaran, penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar, serta setting lingkungan pembelajaran. Yang terakhir itu ada tahap penilaian. Nah, tahap penilaian ini untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan dari kurikulum yang dikembangkan, baik bentuk penilaian formatif maupun sumatif. Penilaian kurikulum ini dapat mencakup konteks, input, proses, dan produk, atau biasa disebut CIPP. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.